untuk biasanya saya tidak senang kalau ada di kelas suruh membaca di papan yang kelihatan gitu ya. Nah, tapi ternyata itu apakah ibu bapak ya peserta didik mengikuti pelajaran kita itu suruh membaca yang tampil di papan gitu ternyata. Ada ini nampaknya saya kenal ya. Dea siapa Mbak? Dea Iya Pak. Oke, ini nampaknya saya kenal Mbak ya. Iya, dulu PTI 2010 Pak. Saya ingat nama ini. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah Pak. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Amin. Saya tahu. Amin. Saya ingat. Terima kasih Pak. Oke. Apa 51? Indikator 51? PBX. Memahami bahkan dan konsep kerja server soft switch berkaitan dengan PBX. Saya bertanya tentang PBX-nya dulu. Adakah Bapak yang mesti tahu ya ini ya? PKJ. Apa itu PBX? Branch Exchange. Apa itu? Kalau singkatnya sih penyedia layanan telepon pada sebuah perusahaan gitu. Tahu saya Pak. Oke. Penyedia sambungan layanan telepon. Oke, layanan telepon pada suatu perusahaan, pada suatu organisasi. Fungsinya Ibu Bapak di sekolah ada telepon sekolah? Ada Pak. Yang bisa menghubungi lab satu ke lab yang lain, dari kepala sekolah administrasi ada? Ada Pak. Ada. Oh, enggak apa-apa, kalau enggak ada enggak apa-apa. Kalau ada, nah, itu contohnya. Ya, kayak lokal ke publik gitu Pak ya? Bukan, ini lokal ke lokal. Oke. Saya izin pakai whiteboard ya, samboard ya. Sudah ada yang pernah pakai ini? Ini fasilitas Meet ya, Google. Oke. Sampai kualitas tulis file. Oke. Ini 45 orang ya. Oke, Ibu Bapak sudah tampil? Belum. Oke. Nurhoni sudah. Diansa sudah. Nailil Muna sudah. Kota Alif. Pak Alif. Taufik, sudah kan ya? Oke. Baru 6 orang tapi ini ya. Di chat linknya teman-teman. Kita diklik. Nah ini fasilitas nih, kalau nanti ngajar menggunakan Meet ada ini Pak. Sampai Pak. Oke. Nah ini masih 10 orang, saya tunggu sebentar. Supaya yang lainnya juga, nanti ada 24 orang kan ya, ini 24 dengan saya. Saya tunggu sampai 24. Sehingga yang lainnya bisa melihat tampilannya. Oke, 15. Oke, ini sekali yang mengajar lagi. Jadi PBX itu bentuknya kotak begitu. Ini Oke. Nanti mikrofonnya bisa di off-kan dulu supaya background sound-nya tidak kelihatan kedengaran. Nah, ini biasanya ini akan terhubung ke telepon di sekolah kita ya, kalau di kampus gitu. Nah, ini namanya PBX. Nah, ini nomornya terserah kita. Ini namanya private itu seperti halnya kita mengamati jaringan.
Mau pakai IP berapa? Terserah. Tapi harus menggunakan IP private, tidak boleh menggunakan IP public. Ya. Misalkan ini 100, nomor 100, 101, 10, 102. Ya. Nah, fungsi dari PBX itu adalah menyambungkan panggilan telepon. Misalkan nomor 100. tadi. Ya, nomor 100 menghubungi nomor 101, maka di sini nanti ada sakernya. Sakernya akan menutup. Nah, namanya switching. Proses penyambungan. Exchange itu exchange, nah, bahasa Inggrisnya ada E depannya, ini adalah memindahkan ya, atau menyambungkan. Memindahkan apa? Memindahkan informasi dari mana? Dari 100 ke 101 contohnya ini. Nah, berarti fungsi PBX itu adalah melakukan penyambungan antara telepon. Ya. Penyambungannya gimana? Gimana kita melakukan panggilan telepon ke 101? Maka kita menekan nomor teleponnya 101, kita 101. Baru kemudian nanti akan melakukan panggilan ke 101, dijawab, maka switchnya menutup. Ya, maka di sini panggilannya adalah berdasarkan nomor teleponnya. Nah, nomor telepon itu dinyatakan dengan ya 101 itu 10 untuk pulsa, ya. Kalau pakai tone ya pakai suara, gitu ya. Nah, ini akan disamakan dengan soft switch, soft server switch ya tadi, soft switch, oke. Bukan soft switch, soft PBX. Ini adalah soft, bisa ganti. Ini bisa warna-warni seperti spidol. Soft PBX. Nah, soft PBX itu di mana? Soft PBX itu bentuknya bisa ya, atau bisa PBX sendiri ya, kotak gitu. Nah, ini akan terhubung ke telepon juga. Ya, telepon lagi. Tetapi ini tidak menggunakan nomor telepon penomoran seperti ini, melainkan menggunakan alamat IP. IP-nya berapa? Ya, kalau ini private ya kita boleh menentukan IP ini sendiri dengan menggunakan IP private. Fungsinya apa? Fungsinya sama dengan PBX, yaitu melakukan penyambungan antar nomor alamat IP. Jadi penyambungannya menggunakan alamat IP. Kalau di sini penyambungannya menggunakan nomor telepon. Nomor telepon itu bentuknya pulsa gini. Kalau alamat IP bagaimana? Apa sih IP itu? Bapak? Apa IP itu, Pak? Internet protokol. Bentuknya? Bentuknya 10 ya. Ini alamat IP. Kalau IP-nya sendiri itu bentuknya, ini isinya banyak, Pak. Ini adalah alamat asal, sender, dan alamat tujuan. IP. Internet protokol. Isinya apa saja. Versinya, misalnya versi 4, ya. Kemudian headernya, dan seterusnya. Isinya di sini. Ya. Maka penyambungannya dengan menggunakan IP. Menggunakan protokol IP. Kalau di sini tadi menggunakan nomor telepon. Nah, sekarang
Ini fungsinya. Konfigurasinya. Ya, konfigurasinya sebentar saya carikan gambar yang bagus. Ya, saya carikan gambar yang bagus ada. Ya. Dan ada ya. Di mana tadi? Bisa cari di sini. Makanya ini bahasanya adalah pada modul ke berapa tadi? Modul ke-4. Ya, ini adalah kegiatan belajar 4. Jadi kegiatan belajar 4 justru keluar ada soal yang pertama. Tapi nanti diacak, jangan khawatir. Oke, sebentar saya carikan. PPX copy image sini, ganti papan. Oke. Ini enak sekali Pak kalau untuk ngajar online pakai ini ya. Oke. Nah ini gambaran yang utuh dari sebuah VoIP yang saya contohkan ya. Nah, perangkat kita ada di sini ya, IP PBX server itu ada di sini. Saya gunakan warna kuning saja. Ya, oke. Jadi ada di sini. Ini ada komputer ya, komputer yang diinstal dengan PBX server atau soft switch. Ada banyak ya, ada banyak software ya. Nah kemudian di sini ya, akan terhubung dengan ini ya, ini jaringannya itu ada di sini VoIP lokal ya, warnanya kurang bagus sih. Oke, saya pakai biru saja. Oke, jadi kalau ini adalah IP phone. Ya, IP phone. Jadi ini ada telepon IP. Bentuknya ya hampir sama dengan telepon yang ada di meja itu, cuma di situ identitasnya tidak menggunakan nomor melainkan menggunakan IP, alamat IP. Ya. Nah, kemudian ya kalau panggilan di sini maka ini menggunakan IP. Ya, antar nomor ini menggunakan IP. Nah, bagaimana kalau sekarang akan menghubungi keluar? Keluar itu ke ini tadi ke PBX, ya, nomor lokal kita. Ya, nomor lokal kita. Bagaimana caranya? Maka di sana harus ada ya adapternya untuk terhubung ke PBX. Maka alamat ini harus ada alamat nomor dari PBX. Ya, maka nanti akan diterjemahkan ke sini. Ya. Nah, contoh yang lainnya misalkan, oke. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ini ada IP phone. Ya, ini ada IP phone. Oke. Nah, IP phone-nya. Nah, ketika kita menghubungi di sini, maka kita menggunakan alamat IP tadi. Kalau ini kemudian kita terhubung ke internet, itu ke sana, ya. WA kita juga terhubung ke internet, ya. Ini HP kita, HP-nya begini Pak. Ya, HP. Maka ketika kita menghubungi ke HP ini, maka nomor ini ya, harus menuju ke ini. Jadi di sana ada servernya. Ya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari PBX tadi. Dimulainya dari yang ini, ya, perbandingannya antara PBX dan soft PBX ini. Ya. Diagramnya
Bapak bisa mengacu pada diagram yang ini atau diagram yang lain yang ada di internet. Ya. Nah, prinsipnya nanti kalau kita menggunakan misalkan WA, ya, WA itu gimana sih? Apa bedanya kita melakukan ya, panggilan telepon biasa dengan panggilan menggunakan WA? Ini kan ada BTS. Ada BTS, nah, maka kita terhubung ke sini, terhubung ke sini. Masing-masing punya nomor telepon. Ya, misalkan ini nomornya 081223 445 081 555 444 333. Ya. Maka ketika nomor pertama ini menghubungi nomor kedua, ya, maka ini menggunakan tadi di sini nanti ada PABX yang ada pada MSC, ya. MSC itu sistem yang ada di mobile switching controller ini, ya. Maka penyambungannya seperti halnya telepon di rumah tadi, telepon di kantor. Ya, jika menggunakan 081223 445 ini. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi WA, ya, maka yang menyambungkan bukan PABX. Kita di sini menggunakan komunikasi data. Nah, ini menggunakan IP. Kalau tadi ini nomor, sekarang kita menggunakan IP. Ibu Bapak coba dicek, kalau terhubung ya, ke provider, ya, maka Ibu Bapak akan mendapatkan alamat IP. Di HP-nya pasti ada alamat IP-nya. Alamat 1, alamat 2. Nah, aplikasi di WA kita ini akan mengirimkan alamat IP ini ke sini tadi, ke servernya WA. Nah, sehingga kalau ada panggilan, maka panggilan kita itu ke sini dulu, dicocokkan, ya, usernya siapa yang dicari, user itu dicari lagi, dia ada di IP berapa, IP itu, maka dia lakukan panggilan ke sini. Nah, ini contohnya aplikasi untuk VoIP pada jaringan yang luas. Oke. Bapak ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, syukurlah. Lanjut. Pada soal nomor 2. Ada? Oh enggak, ini. Lanjut, Pak. Lanjut. Nomor 2 adalah menerapkan sistem operasi jaringan. Oke. OS untuk jaringan. Apa saja, Pak? Apa saja OS untuk jaringan? Pak Siswanto ada? Ponorogo. Red Hat, Pak. Gimana, Pak? Red Hat. Red Hat itu apa? Debian, Pak. Debian, Red Hat. Oh, Linux, Pak. Linux. Karena yang menjawab Pak Sarif. Oke, apa saja tadi? Red Hat. Red Hat masih ada ya sekarang ya? Masih, tapi jarang, Pak. Oke, ya sudah beralih ke komersil ya, sudah tidak free lagi, tidak open lagi. Pertama tidak open, kemudian sekarang tidak free. Ya, itu ada Red Hat. Yang free? Debian, Pak. Debian. Itu free atau open? Kalau free, Pak. Free. Allah. Free dan open. Apa sih free itu? Tanpa berbayar. Berbayar. Kalau open? Bisa fitur-fitur dioprek. Apa yang dioprek?
Fitur-fiturnya Pak. Fitur-fiturnya betul ya, yang dioprek itu ya mulai dari kernelnya ya, cara kerja dari OS-nya itu yang diubah. Itu adalah open source. Jadi sumber dari kode sumbernya itu bisa kita buka ya. Gampang kok ya, pakai C++ ya, pemrogramannya bisa dilakukan. Itu kalau yang free dan open. Yang berbayar, yang close. Windows, Pak. Windows apa? Windows Server 2003 sampai 2000. NT juga ada, Pak. Oke. Kalau dulu NT. Ya, ada Windows NT, Windows 2000 ya. Terus kemudian beralih ke Windows Server. Windows yang kita gunakan sekarang itu basisnya ada Windows NT. Ya, Windows Network ya, yang sudah berkembang di network Windows 2000 itu. Saya tidak tahu NT dulu atau 2000 dulu. Ya, yang lainnya ada selain Windows. Macintosh Pak, Mac. Ada ya, Macintosh untuk server ini. Mikrotik, Pak. Mikrotik router OS. Router. Mikrotiknya Pak. Mikrotiknya termasuk OS untuk jaringan. Ya, nah itu saja sistem operasinya. Apalagi yang ditanyakan? Ya, sistem operasi untuk jaringan. Ya. Yang ditanyakan adalah konfigurasinya. Apa yang bisa dilakukan pada sistem operasi jaringan itu? Ketika kita mengkonfigurasi itu apa saja? Ya, di sana ya. Misalkan tentang username-nya, tentang privilege-nya, siapa yang boleh mengakses ke sana, ya. Kemudian layanan apa yang akan disediakan pada sistem operasi tersebut. Misalnya kalau kita gunakan untuk database server, kita gunakan untuk web server, tentu settingnya akan berbeda-beda, ya kan? Untuk mail server, apa yang membedakan? Bedanya di mana, Pak? Lupa, Pak. Beda aplikasinya, Pak. Portnya Pak. Di potnya. Pot apa? Disebut pot apa? Nanti pot printer. 80. Hanya itu pot apa itu? Pot 80, pot 23, 25 itu pot apa itu? Komunikasi. Ya iya, komunikasi. Hah? Pot? TCP, Pak. TCP dan UDP. ya, port transport layer. Jadi di transport layer itu ada port ya, yang berkaitan dengan service. Ya. Kalau akan membuat mail server yang dibuka, yang mana? Yang lainnya ditutup. Atau web aja lah, ya web gampang, 80 gitu ya. Itu contohnya. Oke, berikutnya. Ada pertanyaan untuk sistem operasi jaringan? Ini menerapkan ya. Menerapkan itu berarti nanti bagaimana sistem operasi jaringan itu misalkan akan digunakan untuk, nah itu. Ya. Misalkan digunakan untuk web server, digunakan untuk mail server, digunakan untuk proxy server. Nanti Ibu Bapak bisa mengetahui apa yang harus diperhatikan, apa yang harus dikonfigurasi, dan seterusnya. Itu adalah menerapkan. Oke, ini di KB1 ya, kegiatan belajar 1. Baik, berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Siapa? Oke. Nomor 54, cepet ini. Tadi yang bertanya, Pak Bulati sampai jam berapa ini? Sampai maghrib biasanya. 53, sorry. Ya, menganalisis permasalahan pada jaringan berbasis luas. Oke, apa saja permasalahan pada jaringan berbasis luas? Dari sisi user ya, ini biasanya.
Ini yang menampilkan wajah ini yang menyimak ya. Yang lainnya menyimak enggak ya ini? Tadi Pak Siswanto saya panggil sampai sekarang belum balik ini. Iya Pak. Pak Sis, gimana Pak Sis? Pak Sis. Kok pas ini tadi? Oke, nggak apa-apa. Oke, di jaringan berbasis luas, bagaimana user bisa terhubung ke jaringan berbasis luas? Perangkat apa yang digunakan? Router Pak. Router, oke. Apalagi? Access point. Access point, oke. Apalagi? Internetnya. Internet? Switch. Oke, apalagi? Modem ADSL. Modem ADSL. Bridge. Apalagi? Oh, semuanya disebutkan. Ada dua kelompok ya. Itu kan namanya CPE kan Pak ya? Yang Ibu Bapak sebutkan itu tadi namanya CPE. Apa itu? Customer Premises Equipment. Oh, baru dengar. Wah, ini gimana nih? CPE itu ada dua. Bentar. Di bab 1 tidak ada kan ini? Bab 3 itu. Ada Pak. Iya ada. Alhamdulillah ya, jangan lupa gitu. Di KB2 Ibu Bapak. Ya. Di KB2 itu ada di situ. Ini keluar loh yang nanti CPE ini. Nah, nanti dibaca. CPE ada dua isinya. TE dan DCE. Ya, DTE dan DCE. Apa itu DTE? Apa itu DCE? Singkatannya enggak. DTE itu apa? Data equipment. Ya, E-nya equipment. Perangkat. Terminal. Data terminal. Terminating. Ujung. Ya, perangkat ujung dari data. Di mana ujungnya? Ya di HP, di laptop, ya, di komputer. Ya, itu namanya end system. End system itu sistem yang paling ujung, yaitu DTE. Kalau DCE, yang mana DCE? DCE itu ya modem. Apa tadi? Router. Nah, bagian mana yang menjadi tanggung jawab operator dan bagian mana yang boleh dimiliki dibeli sendiri oleh user? DTE apa DCE? DTE itu user, DCE itu operator. Nah, jadi kalau ada DCE di rumah kita ada modem itu kita hanya sewa sebetulnya. Iya. Ya, kita nggak beli. Nah, itu masih kategorinya, analisisnya, soalnya nanti kayak apa? Ya, mesti ada soal ceritanya kalau ini yang membuat soal benar. Ya, tuh ada Pak pembuat soal nggak benar, ada kisi-kisinya ditulis analisis, tapi pertanyaannya memahami, ya, atau mengingat saja. Apakah itu DCE? Nah, itu C1 bukan C4. Ya, salah soalnya, tidak cocok dengan kisi-kisi. Alhamdulillah. Nah, tapi ternyata tidak tahu kita singkatan ini. Ya, contoh, di rumah ada 3 perangkat, ada laptop, ada komputer, dan ada handphone. Ya, ketiganya terhubung ke internet melalui jaringan WiFi yang di rumah yang terhubung ke fiber optik. Nah, gitu ya.
Singkat cerita, laptop dan HP bisa mengakses ke internet. Ya, komputer terhubung ke WiFi, ya, tetapi tidak bisa mengakses ke internet. Maka permasalahan tersebut terjadi pada perangkat yang mana? Nah, gitu. Maka perangkat yang harus diperbaiki adalah DCE. apa? DCE apa DTE? DCE. Kok DCE? Long laptop dan komputer, laptop dan HP-nya bisa akses, tidak masalah. Laptop sama HP bisa Pak? Bisa, hanya komputer yang nggak bisa. Oh, komputernya nggak bisa. Jadi perbaiki DCE apa? Di komputernya. DTE-nya yang diperbaiki. Tapi bisa jadi keduanya Pak? Keduanya? Ya. Siapa tahu kalau yang di mana di akses poinnya misalkan perangkat WiFi-nya itu DHCP-nya hanya dikasih 2 IP. Sebelumnya bisa. Ya, komputer. Ya, nanti soalnya itu kayak gitu. Jadi dianalisis, oh ini di mana gitu. Jadi analisis soal analisis itu mesti ada kasus dan soal cerita. Pak Evan ada ini, Pak Evan Effendi. Oke, nggak apa-apa lah ya, Bapak. Ini kan kita sudah hampir di ujung ya. Sudah di ujung ya, di ujung dari program PPG yang sudah berapa bulan ini, Pak? 4 bulan, Pak. Hampir 4 bulan, Pak. Saya kira hanya 2 bulan. 4 bulan ya. Di Agustus ya, Sudah Pak. capek. Nggak terasa, Pak. Kayak 3 hari. Berarti menikmati ya. Yang sudah cuapek, merasa cuapek itu kurang menikmati berarti. Ya. Nggak apa-apa, nanti yang menikmati masih ada program lagi ya. Kalau misalkan UP atau UK-nya udah lulus, nanti boleh remedi kok ya. Kalau bisa lulus, Pak. Kalau yang pengen, yang nggak pengen ya belajar sekarang. Monggo yang lain yang pengen. Jadi di antara seluruh kegiatan PPG itu yang ada remedinya itu hanya UP dan UK. Yang lainnya enggak ada remedi. Ya, jadi santai saja lah, nanti kalau remedi ya hanya UK. Tapi untuk apa remedi? Enak kan sekali aja udah lulus ya, urusan selesai. Iya, Pak. Ya, nanti urusan yang lainnya nggak mikir PPG terus, saya tinggal mikir rekeningnya ada isinya apa enggak gitu ya. Kelunting. Nah, tidak sekedar sertifikat ya. Oke, bercanda ya. Oke, sedikit lah supaya tidak terlalu serius tadi Pak Evan tadi ada ya, Pak Evan tadi ya. Oke. Ada nanti Pak, nampakkan sendiri. Baik, oke. Hadir. Ya, memastikan saja ya. Oke, jadi di berbasis luas nanti kayak gitu. Ada kasus-kasus. Oke, 54. Permasalahan internet gateway. Internet gateway. Apa itu internet gateway? Lupa? Gimana? Internet gateway ini. Yang mengizinkan jaringan lokal untuk terakses ke ini internet terhubung ini nah gitu, maka ini disebut sebagai IG, internet gate, bukan Instagram ya, bukan Instagram ini. Internet gateway. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Ya, ini pasti ada alamat IP. Ya.
Berapa alamat IP-nya? Sesuai dengan jaringan internet, Pak. Berupa IP? Dari IP-nya IP apa ini? publik, Pak. Public. Dari mana dapatnya? ISP. Provider. Oke. Pertanyaannya, ya, kalau ini di satu ya, satu router langsung ini ke satu PC. Maka di sini ada IP PC. Ibu Bapak bisa menentukan IP PC ini? Pak aja lah. Sama ISP-nya dikasih ini 100 128 aja deh. Tujuh 8 slash-nya 10. Maka IP gateway-nya dan IP PC-nya berapa, Pak? 129 130, Pak. Pak siapa ini? Cepet ini. 129 dan 130. Pak Doni? Iya. Pak Doni ngajar di mana, Pak Don? SMK Wida, Pak. Kota Kediri. Kota Kediri. Nggih. Daerah mana itu, Mas? Pak, Mas. SMK Wida dekat Gudang Garam. Oh, Jombiru. Dekat Gudang Garam, Pak. Jombiru. Yang bukan, Pak. Dekat Gudang Garam itu Jombiru. daerah Jalan. Dekat Kodim 521, Pak. Oh, Kodim 521 kan dekatnya lapangan Gajayan apa? Stadion Brawijaya. Stadion Brawijaya situ ya? Iya, betul. Ya. Dekatnya pemandian Koak ya? Iya, betul, Pak. Kok tahu? Masa kecil saya sering main di situ. Lewat tol. Naik bis kan lewat situ dulu. Enggak ya? Enggak lewat situ ya? Oke. Berapa, Pak, tadi? 129 sama 130, Pak. Oke. Ibu Bapak yang lain? Setuju? Dari mana? Tidak setuju, Pak. Gimana? Tidak setuju, Pak. Oke, boleh. Berapa harusnya? Ya bisa pakai IP privat, Pak, yang di sini, Pak. Nanti dinamakan Oke. sama gateway-nya router itu, Pak. Ini kan hanya satu. Ya, kalau satu ya gateway-nya nggak usah repot-repot di DINAN. Ya, kalau ini ya, IP gateway-nya berapa, Pak? Kalau IP PC-nya benar, oke. Tapi IP ininya, IP sininya, nah, IP di sini berapa? Ya. Dan IP di sini. Ya, nah, Ibu Bapak yang bukan PKJ, subnettingnya dibaca lagi. Oke, subnettingnya. Ini gimana ini hitungnya? Alamat yang tersedia berapa? 2 pangkat 32 dikurangi 30 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan berarti ada 4 alamat IP. Ya, berarti ada 100 128 sampai 131. Ya kan? Bukannya itu, Pak. 2913 apa? Monggo. Bukannya 2 pangkat 2 min 2 gitu, Pak. 2 pangkat 2 min 2. Ini alamat yang tersedia, Pak. Sebentar ya. 100. Alamat yang pertama adalah network ID. Alamat yang terakhir Broadcast ID, Pak. broadcast ID. Nah, ini dikurangi 2 itu untuk ini, Pak. Iya, Pak.
Ya, broadcast ID dan network ID. Yang dua digunakan untuk apa? Satu harus digunakan untuk gateway. Terserah, boleh salah satu bebas. Dan satu lagi digunakan untuk akses. Berarti kalau kita diberi slash 30 itu sebetulnya kita hanya diberi satu alamat IP saja. Ya, sehingga akses kita itu setara dengan satu PC saja. Ya. Nah, ini biasanya kalau langganan kita memang bandwidth-nya hanya 4 atau 10 mega, kita hanya diberi satu alamat. Tapi kalau langganannya besar, ini kita diberi alamat yang banyak. Oke, ini termasuk masalah di internet gateway, ya. Kalau konfigurasinya ini misalkan ya pengalamatan IP-nya ya maka tidak bisa. Atau bagaimana alamat IP yang dipilih itu tidak tepat. Kalau alamat yang tepat berapa? Ya, berarti harus dilihat dari IP yang diberikan atau subnet yang diberikan oleh admin dari operator atau provider. Gitu ya? Iya, Pak. Nah, nanti di sini di IP gateway ini apa yang harus dikonfigurasi, menggunakan IP apa dan seterusnya. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Konfigurasi sama dengan IP biasa, ya, dengan router, ya. Konfigurasi router. Oke. Ada yang baru bergabung? Ini masih 19 ya dari tadi. Berarti sebetulnya yang sedang bersama itu baru 19 orang, yang 5 orang itu ya tadi ada linknya tapi belum diklik atau tidak tahu, ya, tidak diklik ya. Tapi oke lah, ini pilihan ya. Berikutnya untuk manajemen bandwidth, analisis manajemen bandwidth. Apa permasalahan yang muncul biasanya di manajemen bandwidth Ibu Bapak sekalian? Kenapa dianalisis? Ada berapa teknik, ada berapa cara untuk manajemen bandwidth? Nah, ini dibaca lagi, ya. Ya, Pak. Timpal sama Q3. Nah, Q3. Simpel tuh bagi itu aja. Ya. Ya. Q3. Ya, maksud Q itu antriannya gimana? Dilihat. Oke, berikutnya manajemen bandwidth adalah proxy server. Apa itu proxy server? Apa itu proxy server? Proxy itu gimana sih? Jadi kalau ini ada tadi ada IG, ada internet gateway, ini masuk ke switch, ini PC ya, host ya. Maka di sana ada proxy server. Ini saya bicara yang lokal. Nah, ini server tujuan. Nah, ini banyak, ya boleh itu hanya satu saja. Ini, ya. Kenapa PC di sini? Ya, kalau kita menggunakan proxy, maka kita perlu mengkonfigurasi proxy-nya. Nah, kalau dia transparan. Filtering, Pak. Oke, satu filtering. Cache memory. Memori. Menyimpan domain yang pernah diakses, Pak. Loh, itu
di proxy server tak? Nggih. Betul. Ada lagi di sini ada DNS. Oke, nanti ceritanya lama. Ya. Kita bahas dulu proxy server dulu. Apa lagi? Cacing. Searching. Ini adalah untuk keamanan. Biasanya ini dikenal dengan ada satu istilah, Masquerade. Apa ini? Apa ini? Filtering, apa yang difilter? Bagaimana caranya? Yang difilter adalah akses keluar ini. Ya. Jadi proxy itu untuk memfilter akses yang ke luar. Kalau akses yang ke dalam, yang memfilter adalah siapa? Firewall. Jadi firewall itu ada di mana? Firewall itu ada. Ya kalau jaringan ada di sini, ada firewallnya tambahi. Di sini pun juga ada FW-nya, ya banyak. Itu kalau masuk. Nah, kalau keluar, maka bagaimana prosesnya? Kenapa proxy bisa? Padahal proxy di sini bukan seperti firewall. Firewall itu di tengah jalan, di pintu. Di sebelah sini, tapi dia bisa melakukan filtering. Gimana caranya? Di dalam jaringan dengan proxy, maka seluruh paket atau traffic akses keluar ke internet, ya ke internet sana, langsung begini. Maka di sini kalau konfigurasinya transparan, kita harus sebutkan IP proxy-nya, misalkan ya 192.168.110. Nah, ini khusus untuk proxy. Kalau dia tidak transparan, tidak perlu dituliskan, tetapi setiap kali ada paket keluar melalui gateway ini, maka dia akan diteruskan, ya, konfigurasi routernya akan meneruskan paket itu ke proxy server. Ya, ditanya apakah diperbolehkan atau tidak, konten yang diakses boleh atau tidak. Nah, ada filternya, boleh, oke. Coba teruskan ke sana. Ya, termasuk juga kalau misalkan ada kalanya kita mengakses suatu server tidak diperbolehkan karena IP kita dari Indonesia, misalkan. Ya, maka kemudian kita menggunakan proxy di sini. Ya, di internet sini. Ya, caranya gimana? Caranya semua paket yang kita akses itu semuanya akan melewati sini. Diganti wajahnya dengan pakai masker. Nah, masker itu menggunakan masker. Kenapa pakai masker? Bapak-bapak nggak pernah pakai masker ya. Diganti wajahnya itu. Wajahnya seolah-olah tidak berasal dari jaringan ini, melainkan dari jaringan yang lainnya, yang ditentukan oleh ini. Oke, sudah masuk sini, kemudian teruskan ke tujuannya satu. Nah, server tujuan tidak tahu, oh dia berasal dari jaringan yang lain. Ini masker. Termasuk ini digunakan kalau di dalam seperti ini untuk keamanan, untuk menyembunyikan identitas asli dari pengakses. Tujuannya apa? Nah, kalau identitas aslinya ketahuan, ya nanti ada attacker dari sini menyerang akan mudah. Identitasnya sudah diketahui. Tapi kalau dia tidak tahu, ya atau identitasnya sudah digantikan, ya pakai alamat palsu, ya alamat palsu lagunya siapa itu? Ayo Ting Mbak. Masih. Ternyata masih ada yang ingat itu ya. Ada tuh lagu lama sekali. Oke, ya.
Jadi sudah tidak dikenali lagi nanti di sini. Nah, ini fungsi dari masquerade tadi, pakai masker tadi. Ya, ini fungsi dari proxy. Oke, tadi ada yang menyebut DNS. Fungsi DNS itu gimana? Merubah IP jadi domain, Pak. Siapa yang merubah? DNS server. Di mana DNS server? Nah, saya sebutkan ada DNS lokal, ada DNS user, ada DNS, banyak DNS itu. Ya, ini bertingkat, berjenjang. Nah, jadi pertama itu kalau kita akses, ini dia akan dilihat kalau kita pakai browser ya akan disimpan di browser. Ya, sehingga kalau kita ketikkan URL, ya, maka dia langsung dihubungkan dengan IP di browser kita. Browser kita tidak ada, maka PC kita akan bertanya ke DNS lokal. Kalau kita punya. Ya, kalau kita tidak punya, biasanya kita gunakan misalkan OpenDNS, ya, contohnya. Tanya ke sana. Ya, OpenDNS ada apa enggak? Kalau tidak ada, maka dia akan tanya ke DNS dari operator atau ISP. Kalau tidak ada, bertanyanya ke DNS nasional. Kalau dia alamatnya nasional, .id, ya. Nah, itu tanyanya nggak perlu kemana-mana, tanyanya ke siapa yang tanyanya? Ke yang lainnya. Nah, yang mengelola ini pengelola alamat nama domain Indonesia, atau menggunakan DNS internasional. Nah, ini tanyanya ke ya, dan lain-lain, dan terus. Nah, kalau sudah tidak ada di sini, ya berarti alamat yang diminta itu tidak ada, karena semua alamat di dunia itu dikelola oleh namanya organisasinya adalah IANA. Oke, supaya tidak kemana-mana, tidak saya. Berikutnya nomor 57. Atau ada pertanyaan, silahkan. Siapa ya tadi yang masih di luar ya? Monggo lanjut. Lanjut ya? Oke, lanjut. Kesorean nanti Pak. Nah. Nirkabel. Analisis nirkabel. Apa yang baru dari nirkabelnya? Bila WLAN 802.11 IEEE. Ada berapa saja? 802.11 BGN 802, sorry, 2 kalau 801 ya. 11 titik. Apa bedanya? Ini 2, ini 5 GHz. Nah, sehingga kalau duanya dipakai tidak bisa. Ya. Beda frekuensi. Ketentuan yang lainnya sifatnya adalah tidak tembus, tidak bisa menembus penghalang. Kemudian yang lainnya, sifat yang lainnya, jarak terbatas.
Ini nanti perlu penguat, Repeater. antena, Repeater. pengulang. Nah, kemudian modenya bisa AP, bisa add, apalagi? Point. Kalau ini point to point, berarti Ad hoc. modenya apa itu? Modenya mode ad hoc ya. Ad hoc itu kalau repeater ya. Repeater itu dia konfigurasi sebagai ad hoc. Jadi kalau point to point itu ada dua, yaitu broadcast dan point to point. Point. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini kalau dianalisis adalah biasanya masalah tentang penggunaan WiFi, beberapa WiFi. Kita tahu bahwa kalau access point itu AP WLAN itu ada berapa channel? Berapa jumlah channelnya? 14 channel mungkin Pak. 13 kalau nggak 14 atau 11. Nah, 13 channel. Berarti kalau ada 13 channel, kalau ini ada satu ruangan besar, maka di sana harus ada maksimum 13 access point. Karena harus menggunakan channel yang berbeda. Nah, kalau satu AP itu misalkan bisa menangani berapa user ini? 20 ya. Ada juga yang 100, tapi jarang. Ya, apalagi yang harganya 200 gitu ya. Nah, itu 20 user. Maksimal mungkin ya 10-15. Ya, itu yang memang yang harganya 100-200. Ya. Tapi kalau yang harganya misalkan di atas 10 juta ya memang beda. Ya, apa ada Pak? Ada. Ya. Tapi kalau untuk keperluan sendiri saja tidak perlu. Kalau usernya banyak, berarti di sini ada berapa orang? 13 kali 20 sama dengan 260 user. Nah, bagaimana caranya lebih dari ini? Nah, bisa dikasih sekat Pak. Kasih sekat nanti. Kalau kasih sekat maka tidak. Nah, sifatnya dia tidak bisa menembus, tetapi dia bisa dipantulkan. Ya. Oke. Ini wireless LAN. Kemudian fiber optik tadi sudah saya singgung di depan. Ya, fiber optik ada FO, ada dua, ada single mode, multi mode. Nah, ini biasanya diameternya kecil sehingga cahayanya itu akan lurus. Nah, kalau ini ya karena ini panjang gelombang cahayanya. Ini monokrom. Nah, kalau ini multi banyak warna. Ya. Karena satu warna lurus tidak dipantulkan maka jaraknya akan jauh. Ya, redamannya rendah. Dekat karena redamannya tinggi. Ini redaman rendah. Redaman itu apa sih? Redaman itu apa sih? Pelemahan. Seperti suara kita itu kenapa semakin lama semakin jauh semakin lemah? Itu karena diredam oleh partikel udara. Ya. Nah, kemudian di situ ada peralatan perbaikan. Ya, analisis misalkan begini, ini kalau ada fiber optik kemudian putus di tengah, nah, begitu, maka alat yang bukan ya, untuk menentukan patahannya di mana. Alatnya apa saja?
misalkan light source. Ya. Kemudian kalau menggunakan OTG, gimana, apakah benar memasangnya, dan seterusnya. Ya, itu namanya akan seperti itu. Dua terakhir ya. Kemudian load balancing. Load balancing ada berapa mode? Ada 4 ya. Ada gantian, urutan. Ya, kemudian ada lagi apa lagi? Penomoran ya. Kalau 1 ke kiri, 2 ke kanan, 3 ke kiri lagi, 4 ke kanan lagi. Ya, atau semuanya ke kiri dulu sampai penuh. Kiri penuh baru yang ke kanan. Ya. Jadi prinsipnya adalah load balancing itu ini masuk trafficnya, ini adalah ini server. Ini A, ini B. Nah, di sini ada load balancernya. Nah, sekarang begitu ada traffic masuk, ada akses masuk, dia mau kemana? Ya, ke kiri kah ataukah ke kanan? Ya, maka di sini ada banyak metode. Ya, queue, terus apa lagi itu namanya? Nah, dilihat di situ ada. Ya, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Load balancing. Nah, misalkan kalau A dan B ini perangkatnya tidak sama, ya, yang B itu lebih tinggi speknya daripada yang A, ya, maka bagaimana pengaturan load balancingnya yang tepat? Apakah semuanya ke B dulu baru nanti ke A, ataukah ke A1 ke B-nya 5? Nah, gitu. Jadi unbalance. Tidak seimbang. Ya, tidak seimbang. Nah, nanti load balancing yang ada 4 itu, ya, mohon Bapak baca lagi. Oke. Terakhir, keamanan jaringan. Ya, keamanan jaringan ada berapa aspek? Bapak, ada berapa komponen? Kedua, security. 1, gangguan terhadap file lain. Apa ini? Ketersediaan informasi. Ketersediaan informasi. Ketersediaan, bukan ketersediaan informasi, ketersediaan akses layanan. Ya, jadi kalau layanan tidak ada, informasinya tidak ada, tapi sebetulnya yang utama adalah layanan. Yang kedua, atau contohnya, gangguan ini seperti apa sih contohnya? Disebabkan oleh apa? Gangguannya contohnya yang mengganggu availability. Denial of service. Kenapa denial? Kenapa menolak melayani? Kenapa menolak melayani, Bapak? Karena dia sudah sibuk melayani akses yang saya tidak mampu melayani, ya, akses yang baru lagi. Karena sudah buat sibuk. Yang kedua, gangguan terhadap
Integritas. Apa itu integrity? Integritas itu Integritas itu apa ya? data tidak berubah mungkin. Nah, usernya tidak dipercaya, ya, mengganggu. Misalkan, ya, pencurian password, ya, apa itu password attack? Itu mengganggu integritas, karena dia menggunakan akun orang lain. Ya. Yang ketiga apa? Autentikasi. Autentikasi. Apa ini? Apa ini? Memastikan pengguna memiliki akses. Oh, itu yang integrity. Ini keaslian Data informasi. Oh, ini ada man in the middle. Man in the middle. Ada lagi phishing. Bapak-bapak, kenapa yang namanya kok man in the middle ya? Bukan woman in the middle ya? Biasanya bapak-bapak. Ini gender ya, ini nggak boleh ini mestinya. Ada lagi yang keempat, ada lagi ya? Apa lagi? Ada lagi nggak ya? Sudah, 3 saja. Saya lupa ya, ada satu lagi nih. Nah, nanti analisis ya. Kalau terjadi misalkan data yang diterima berbeda dengan data yang dikirimkan, maka gangguan tersebut kemungkinan disebabkan oleh MIM, phishing, password attack, DOS, itu Bapak memilih itu. Oh, kalau datanya berubah itu gangguan terhadap authenticity. Gangguan authenticity adalah diantaranya adalah melakukan ini, atau ini juga apa ya? Satu lagi ini fabrikasi, jadi membuat informasi yang palsu, Apa itu istilahnya? Nanti coba dilihat, Oke. Kita sudah sampai di nomor 60, soal 60, nomor soal 80 ya, indikator nomor 80. Oke, Ibu Bapak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sudah habis. Sudah habis. Oke, Ibu Bapak sekalian. Ya, sekali lagi nanti pada butir kisi-kisi yang lain, Bapak perlu menafsirkan kira-kira soalnya nanti yang keluar seperti apa. Yang pertama adalah melokalisir materinya dulu. Ya, ditandai. Oh, materi ini yang keluar, oh materi ini yang keluar. Berarti tadi seperti di awal, oh nanti ada topologi yang tidak keluar. Ya, gak usah dibaca, wis. Ya, karena tidak akan keluar. Ya. Terlalu sederhana mungkin Pak ya? Saya tidak tahu, tergantung dari pembuat soalnya. Ya, karena apa? Karena ketika menyusun soal, pembuat soal itu panduannya adalah kisi-kisi. Kebetulan tahun ini saya juga menyusun ya soal PPG, tapi bukan untuk teknik komputer dan informatika, bidang studi yang lain. Ya. Dan ini sudah terjadi ya kurang lebih 10 tahun ya, sejak ada UP ya, saya sudah terlibat dalam tim itu, sehingga saya tahu betul bagaimana cara mengembangkan soal dari kisi-kisi. Oleh karena itu Ibu Bapak baca betul kisi-kisi. Satu. Yang kedua, tandai materinya apa ya.
pada materi itu. Kemudian lihat KKO-nya, kata kerja operasional dari taksonomi Bloom. Ya, tadi ada yang hampir semuanya menganalisis ya. Ada satu yang mengevaluasi. Nah, kalau menganalisis, mengevaluasi, ya maka pasti nanti ada soal cerita. Ini kalau asumsinya penyusun soalnya benar. Ya. Kalau nanti ternyata hafalan, hanya memahami, ya itu sebetulnya tidak diperbolehkan. Jadi di soal UP itu Ibu Bapak nanti hanya menjumpai soal C3 sampai C6. Ya, tetapi tidak usah khawatir. C yang tinggi itu tidak berhubungan dengan tingkat kesulitan soal. Tidak ada hubungannya. Ya. Komposisi soalnya Ibu Bapak mungkin sudah tahu 25% sulit, 25% mudah, dan 50% sedang. Ya, jadi tidak sulit soalnya. Yang sulit hanya 25%. Tapi ini menurut penyusun soal. Apa maksudnya? Maksudnya gini, saya membuat soal, menurut saya gampang karena saya ngerti, saya tahu, maka gampang. Ya. Karena paham bahasanya yang buat ini. Tolak ukurnya tidak begitu. Ya. Soal sulit, soal mudah, soal sedang itu kalau soal itu penyelesaiannya butuh berapa tahap. Kalau penyelesaian satu tahap, maka soal itu mudah. 2x sama dengan 10, berapakah x? Mudah. Ya. Tetapi kalau 2x tambah sama 10, 3x ditambah 4y sama dengan 20, berapakah x dan y? Kita cari x, baru kita bisa temukan y. Ini soal yang sedang. Soal sulit, nah 3 tahap dan seterusnya. Jadi tingkat kesulitan itu adalah diukur dari bagaimana penyelesaian itu dapat ditemukan. Nanti di akhir saya berikan tipsnya, ya. Yang ini jangan bilang-bilang ini ya. Nah, kemudian dari materi itu nanti coba Ibu Bapak kembangkan berdasarkan KKO-nya. Oh, ini adalah menganalisis, berarti nanti ada kasus-kasus, ada masalah-masalah. Di masalah ini apa? Di materi ini apa? Ya, yang sering muncul apa? Di situ. Nah, tips yang ingin saya katakan adalah jika Ibu Bapak ragu, cari kata yang muncul di setiap kunci jawaban itu. Ya, nanti biasanya nanti membuat soalnya lengah. Dia memberikan tips atau clue, petunjuk pada jawaban yang benar. Ya, jadi membacanya cermat. Tips yang kedua adalah biasanya jawaban benar itu jawaban yang panjang. Nah, tapi yang ini harus tidak selalu benar loh ya, harus dilihat, harus dibaca. Iya. Ya, harus baca. Tapi biasanya jawaban yang panjang itu jawaban yang benar. Ya, biasanya benar. Oleh karena itu kami ya selalu dipeseni panjang jawaban kalimatnya harus sama. Nah, gitu. Nggak gampang. Yang lainnya satu kata boleh, Pak ya? Oh, boleh. Satu kata masih wajar. Okay. Nah, kalau pilihan jawabannya belum semua, ya pastikan Ibu Bapak kancing bajunya ada 5. Jangan lebih. Ya. Paling enak hitung rambut, Pak. Cuma 2 Pak pakai jas. Oh iya pakai jas. Ini jas ya. Jari tangan Pak. Oke, nah ini bercanda. Boleh Pak Rasul, Pak Adi, Pak Nuh. Pak, untuk soal-soal di UP itu originalitasnya bagaimana Pak? Apakah ya, nah ini berita gembiranya itu bahwa soalnya tiap tahun ganti, ya, terutama untuk tahun kemarin. Kemarin itu kalau Ibu Bapak misalkan dapat bocoran, ya, maka soalnya sama sekali mungkin berbeda.
tahun lalu itu agak beda penyusunnya. Ya, yang tahun ini balik lagi ke penyusun sebelumnya. Satu. Yang kedua, penyusun soal formatif, sumatif itu orang lain. Itu orang lain. Dan satu lagi tadi saya lupa, hanya berpegang materinya jangan hanya merujuk pada modul. KB1, KB2, KB3, KB4, jangan hanya dari situ saja. Ibu Bapak harus merujuk pada kisi-kisi. Ya, karena ada sebagian materi yang mungkin bukan di TKI, itu ada materi yang tidak dibahas di modul. Ya, jadi Ibu Bapak harus memperkaya. Contohnya seperti tadi. Ya, security ada 4 apa saja. Kemudian untuk load balancing ada berapa metode. Ya, itu juga disiapkan. Gitu. Jadi pesan dari PANAS, dari Panitia Nasional itu memang modul itu ada beberapa bagian, beberapa dari indikator itu yang belum ada di dalam modul tersebut. Nah, ini bocoran ya, mungkin di kelas lain tidak ada informasi ini. Kalau Ibu Bapak berbagi juga baik ya, karena tidak ada sesuatu yang dirahasiakan, semuanya normatif saja. Ya, jadi sekali lagi memahami kisi-kisi itu nanti sangat membantu untuk menyelesaikan soal UP. Passing grade-nya saya tidak tahu Ibu Bapak sekalian, tapi selama ini semuanya lulus. UP itu semuanya lulus. Ya, ada yang lulus langsung, remedi. Ada yang remedi. Remedinya berapa kali? Hanya 2 kali. Itu yang nggak enak gitu Pak. Kenapa Pak? Yang nggak enak remedinya. Kan lebih baik daripada mengulang PPG awal. Ya sih Pak, cuman kalau dari Jember ke Surabaya bolak-balik lumayan juga. UP-nya harus ke PUK ya. Bisa. Nah, kemarin dilihat itu ke Surabaya yang di Jember Pak. Oh gitu ya. Universitas FU itu. Unesa Pak atau Unesa Pak? Sebagian negeri Surabaya. Iya. Unesa. Bukan, Pak. Ini Pak Nahdlatul Ulama gitu Pak. Oh, NU. Unesa Pak. Di Wonokromo itu. Kurang paham sih alamatnya. Yang dekatnya RSI itu, Pak. Iya, nanti kalau setelahnya RSI sedikit ya. Ya, masuk. Di Wonokromo ya, masuk gitu. Itu dulu namanya Universitas Sunan Giri. Unsuri namanya dulu. Ya. Apakah itu? Iya, Pak, depannya SMK 1. SMK 1. Iya, depannya SMK 1. Ibu Bapak harus pastikan itu lokasinya. Gini Ibu Bapak, kembali lagi ya, nikmat apapun yang kita terima itu harus disyukuri. Ya. Iya, Pak. Teman-teman kita tadi ada yang di NTT itu harus 2 hari menuju TUK. Ya. Saya tidak tahu, kemarin ada kelas saya di Sumatera Utara itu dia seberang sungai, kemudian jalannya ya mungkin kalau untuk road race untuk off-road gitu mungkin tidak memenuhi syarat ya karena terlalu berat. Jadi kalau Jember Surabaya itu insya Allah kan 4 jam Pak ya. Pada kondisi pandemi seperti ini saya pikir masih adalah travel ke sana, rombongan begitu ya. Untuk supaya nyaman, saya saran Ibu Bapak rapid test dulu lah. Ya, rapid test dulu di kota masing-masing sebelum perjalanan. Ya, nanti khawatirnya di tempat TUK itu kalau dilakukan rapid test dan Bapak Ibu kemudian reaktif, tidak boleh ikut tes, nah suruh tunggu dulu ya. Tunggu dulunya berapa lama ini? Ya, rapid test kalau di Malang itu ada yang
150.000, setengah jam selesai. Ya. Itu untuk memastikan kita, kita sehat, nanti perjalanan bersama dengan teman-teman juga tidak merasa khawatir, sama-sama merasa nyaman. Ya, selama nanti sampai di tujuan, mohon diperhatikan nanti apakah memang disyaratkan untuk rapid test atau tidak. Oke? Ya, Pak. Oke, itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ya usaha maksimal ya. Yang berikutnya jangan lupa ya doanya. Ya, doanya harus diperbanyak. Tapi jangan maksa. Ya Allah, lalu luluskanlah saya gitu ya. Nggak boleh. Ya, jadi beriman nanti. Berilah saya yang terbaik. Ya, insya Allah nanti semuanya lulus insya Allah. Amin. Kalau kelas SMK saya optimis. Ya, saya optimis semuanya akan lulus. Ya. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Contohnya komposisi soal pedagogi dan profedan. Sudah ada di situ. Di kisi-kisi itu sudah ada, Pak. Oh, sudah ada ya? Ya, jadi kisi-kisi itu ada 7 CP, ada 7 capaian pembelajaran. Ya, CP1 itu ada 20 soal. CP1 ada 20 soal itu terkait dengan kepribadian guru abad 21, guru memesona dan sebagainya. Itu yang membuat dari bimbingan konseling. Ya. Bimbingan konseling buat soal itu. Dan ada CP2 sampai CP7. CP2 sampai CP7. Soal profesional bidang studi itu ada 50 soal. Ada 50 soal. Kemudian soal C2, CP2, CP4, CP5, dan CP7 itu masing-masing ada 10 soal. Itu soal pedagogik. Ya, itu soal pedagogik. Ibu Bapak tahu C1, CP1, CP2, CP3 itu tahu enggak? Tidak tahu. Loh, kalau tidak tahu saya beritahu. Iya, enggak tahu. Iya, monggo. Kalau sudah tahu enggak saya beritahu. Sebentar, saya cari sebentar ya. Iya, Pak. Sebentar. Iya, Pak. Banyak sekali sehingga saya harus mulai dari ini ya. Jadi ada tahun 2000 ya, capaian pembelajaran lulusan PPGD. Jadi Ibu Bapak nanti dinyatakan lulus itu kalau sudah mencapai ini semua ya. 1, ini profilnya ya, berbuat tegas dan seterusnya, langsung ke CP1. Nah, CP1 itu ini mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air. Berarti nanti ada materi ini, lupa Pak ya, dilihat di kisi-kisi. Berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, sehat, disertai dengan jiwa kesepenuh hatian dan kemurah hatian. Oleh karena itu, ketika Ibu Bapak merekam video UKIN, pastikan wajahnya menyenangkan, senyum, baju, pelan, disesuaikan. Itu ada poinnya, Pak. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran. Jadi Ibu Bapak nanti diminta untuk membuat indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi, ya, taksonomi Bloomnya 3, 4, 5, 6, ya, yang harus dimiliki oleh peserta didik, ya. Kemudian ada
kemampuan apa 214C ini. Nah, berarti kata kuncinya itu ini Pak, mampu merumuskan capaian pembelajaran. Jadi kalau ada KD, indikatornya gimana? Nah, oke. Yang CP3 itu untuk materi profesional, bidang studi. Ya, oke. Jadi apa, mengapa, bagaimana, ya, itu. Oke. Jadi kalau kita TKI berarti CP3 itu tentang TKI. TKI itu ya MM, RPL, TKJ, SIJA, gitu. 4. Mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan komunikasi. TIPEC. Ya, nomor 4 itu merancang pembelajaran dengan, ini kata kuncinya adalah merancang pembelajaran, memilih model, metode, pendekatan, ya, dengan menggunakan TIPEC, TPAJK ini. Knowledge ini salah ketik. Oke, CP5. Nah, CP5 ini kita yang TKI sangat diuntungkan karena mampu melaksanakan pembelajaran mendidik dengan menerapkan. Kata kuncinya itu menerapkan. Ya, dengan menerapkan teknologi komunikasi. Nah, jadi integrasi di ya. Pasal itu. Oke, berikutnya CP6 evaluasi. Ya, berarti dari indikator yang diberikan, Ibu Bapak bisa menyusun kisi-kisi. Ya, dari kisi-kisi Ibu Bapak bisa menyusun indikator ya, kisi-kisi itu menyusun soalnya. Ya. Nah, ini ada assessment otentik, termasuk rubrik dan sebagainya. Ya, ini kan ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana mengukur ini? Adalah pada 7 ini. CPPS ini 1. Tidak diisi. 2. Nah. 3. Dan seterusnya. Ini ada 7 CPPS-nya. Capaian pembelajaran bidang Berikutnya